Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Nurmaulidia, NPM 10918640014, STMIK Pranata Indonesia, Cutmutia Bekasi. Di sini saya akan coba untuk instalasi SAMPIPI, kemudian menjalankan instalasi CMS OpenChart untuk mata kuliah e-commerce. Baik, dimulai saja. Saya akan menggunakan Google Chrome. Ya, kemudian di URL saya diketik saja. Jika URL-nya tidak tahu, bisa diketik di sini download SAMPIPI. Kemudian enter. Ya, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita pilih yang apachefriends.org download. Kita klik. Ya, kemudian akan masuk ke halaman website apachefriends.org/download.html. Kita pilih untuk instalasi di versi yang terbaru. Karena saya menggunakan Windows, saya akan menggunakan versi 7.3.28. Di sini juga ada versi untuk SAMPIPI Linux, kemudian ada juga untuk OS. Ya, saya akan coba install yang 64 bit. Ya, tinggal klik aja. Nah, dia otomatis akan terinstall di sini. SAMPIPI Windows Strip X64 EXE 156 MB. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Pastikan koneksi internet Anda harus stabil dan aktif ya. Jangan sampai mau buka browser internet ataunya internetnya nggak ada, kehabisan kuota, jadi percuma nanti. Dan untuk menjalankan SAMPIPI ini sebenarnya tidak diharuskan untuk mengaktifkan internet atau hotspot atau wifi ke laptop, karena localhost ini bersifatnya gratis. Jadi tinggal klik aja, dinyalakan Apache dan MySQL, dia akan langsung running. Jadi tidak perlu menggunakan internet. Biasanya saya menggunakannya seperti itu jika offline atau tidak menggunakan internet seperti itu. Ya, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ya, kalau misalkan di sini ada SAMPIPI Windows X64 bla bla bla, kemudian installer, Anda buka tutup kurungnya seperti ini angka 1, itu berarti file ini sudah pernah saya download. Dan file ini memang sudah saya download, ada di folder download. Nah, ditunggu saja prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, akan terdapat folder seperti ini. Ini ada di folder saya di download, dan ini hasil download yang sudah selesai. Nih, versi 7.3.28. Ya, saya akan coba lanjut di sini ya, karena kita hanya proses sampai download selesai. Saya pakai yang ini untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini kemudian kalian klik kanan. Nah, kemudian di sini klik Run as Administrator. Diklik. Ya, tampilannya seperti ini akan muncul Bitnami.
Nah, nih muncul seperti ini, akan muncul tampilan warning. Important because unactivated user account control UAC on your system function of SAMPP are possibly. Nah, ini akan tersimpan di directory C program files. Oke, kita klik OK aja. Oke. Nah, ketika selesai kita OK tadi, akan muncul tampilan seperti ini untuk setup SAMPP. Kita klik next, kemudian kita klik next saja. Untuk instalasi SAMPP, kenapa dia harus menamakan directory C folder SAMPP? Karena file ini akan terinstall dan akan masuk ke dalam directory C dengan nama folder SAMPP. Apabila ingin mengganti nama foldernya ini SAMPP, bisa jadi SAMPPS atau SAMPPT, itu nggak masalah. Yang penting kalian jangan lupa untuk instalasi letaknya ini, nama foldernya si SAMPP ini itu apa, seperti itu. Hanya perbedaan nama foldernya saja dalam directory C. Kemudian kalau saya klik next ya, nah dia akan muncul langsung ke English ya, bahasa. Pilih bahasa SAMPP. Oke, kemudian klik next. Selanjutnya kita klik next. Nah, ready to install. Langsung klik next. Ya, ditunggu saja sampai proses installing selesai. Ya, sambil tunggu proses installing selesai, ketika proses instalasi ya, kalian jangan terkejut apabila diarahkan ke dalam browser, masuk ke dalam bitnami.com, karena ini memberitahu bahwa kalian sedang menginstal SAMPP tersebut. Ini langsung kita silang close aja, nggak apa-apa. Kita cek proses installingnya sampai selesai, sampai akhir. Oke. Nanti ketika proses instalasinya CMS, nah saya akan menjelaskan dulu nih. Takutnya nanti ketika saya coba di htdoc ya, di file htdoc ini bernama SAMPPS, karena seperti yang saya bilang tadi, ketika proses instalasi setupnya SAMPP ini, tadi ada proses yang namanya nama folder di direktorinya si SAMPP. Aslinya ketika instalasi itu namanya hanyalah SAMPP biasa, SAMPP gitu. Nah, seperti ini. Nih, SAMPP nih. Realnya ini. Nah, kenapa bisa kok jadi SAMPP ada S-nya gitu? Karena nama foldernya saya ganti jadi SAMPPS untuk proses instalasinya OpenChart nanti. Seperti itu. Nih, adanya di file SAMPPS di htdoc. Nah, adanya di sini. Seperti itu. Sebenarnya tidak berpengaruh seperti yang saya bilang tadi. Yang penting ketika instalasi SAMPP ini, kalian jangan lupa nama folder apa yang digunain ketika instalasi. Jangan sampai lupa. Jangan ketika installnya di SAMPPS, tau-taunya kalian coba instalasinya ada di SAMPP. Itu nggak akan bisa keinstall. Seperti itu. Nah, adanya di SAMPPS, nama file di htdoc-nya. Pokoknya
Ketika proses instalasi, apabila kalian memiliki Sampipi ada 2, kenapa kok bisa sih Sampipi ada 2? Karena bisa aja ada upgrade, bisa upgrade versinya dari versi yang misalkan 7.2, saya pengen up nih ke 7.3, otomatis saya mau coba install lagi biar ada 2 gitu. Itu bisa aja, nggak masalah. Seperti itu. Nah, di sini ada folder yang saya pakai. Makanya ketika nanti install atau selesai download OpenChart, jangan terletakkan nih OpenChart ada di foldernya SamPPS, ada di htdoc. Sebenarnya sama aja, sama-sama htdoc. Yang penting ketika nanti kalian panggil di URL itu jangan sampai salah folder. Kalau misalkan ketika dipanggil URL salah folder, ini Sampipi yang buat install OpenChart ini sampai kapanpun gak akan kebuka karena kalian salah manggil. Seperti itu. Makanya untuk mencegah kesalahan salah pindahin data itu harus dicek lagi, jangan sampai salah, ya salah alamat seperti itu. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau untuk yang SamPPS ini, karena saya sebelumnya dan sudah sering menggunakan yang namanya Sampipi, seperti itu. Ini versi saya yang SamPPS, saya udah install di laptop saya. Kemudian yang ini saya install baru, seperti itu, untuk menunjukkan ini adalah proses instalasinya. Seperti itu. Ditunggu sampai proses instalasinya selesai. Untuk proses instalasinya dimohon bersabar karena memang lumayan lama. Untuk proses instalasi Sampipi ini boleh pakai internet, boleh tidak, karena setup untuk menginstal. Tapi kalau misalkan ketika instalasi ada peringatan koneksi internet, ya berarti kalian harus mengaktifkan internetnya. Kalau not internetnya itu cuek-cuek aja, biasa aja masih tetap jalan buat instalasi, ya berarti bisa pakai internet. Bisa juga tidak pakai internet untuk instalasi. Seperti itu. Dan CMS ini kenapa saya memilih OpenChart dibandingkan yang lain? Yang terlihat di Sampipi saya ada Magento, ada juga Oscommerce, kemudian ada juga saya sempat install PrestaShop karena menurut saya hampir semuanya itu saya coba untuk install, tapi yang terlihat lebih menarik dan lebih mudah dipahami ya untuk proses instalasinya bagi kaum yang gak mau yang inilah istilahnya kayak ketika instalasi kamu harus install ini, install itu, install ini, install itu. Mungkin untuk orang awam dan mungkin boleh dibilang masih standar, itu mungkin statusnya levelnya itu terlalu rumit menurut dia. Dan kenapa coba saya contohkan yang OpenChart, karena menurut saya dari tampilannya, segi tampilan dan segi penggunaan ya itu kelihatannya lebih ya normal-normal aja gitu, kayak orang awam yang biasanya cuman standar buat ngegunain A, B, C, jadi lebih mudah digunakan gitu dilihatnya. Kalau perbandingan dengan saya coba instalasi Magento untuk versi yang sekarang,
Magento itu udah ada di Magento 2 versinya. Kemudian ketika dicoba untuk proses instalasi Magento 2, itu banyak sekali beberapa settingan yang dimana ketika proses instalasi setting, yang satu ketika berhasil nih, satu berhasil, kemudian yang kedua ketemu error, diperbaiki, error kedua selesai nih, sudah diperbaiki, kemudian ketemu untuk instalasi tahap 3, error. Jadi itu benar-benar untuk kaum yang mungkin dibilang standar gitu ya, terlalu rumit lihatnya. Kemudian untuk instalasi OSCommerce ya, saya juga coba untuk instalasi OSCommerce. Hanya saja ketika proses instalasi itu, instalasi saya berhasil, sudah berhasil, sukses. Kemudian ketika saya coba untuk masuk ke bagian administratornya itu nggak ada tampilannya sama sekali, itu kosong untuk versi terbaru yang sekarang. Sudah saya coba perbaiki dari A sampai Z, tetap tidak terpanggil, dan itu benar-benar halaman kosong yang ditaruh di situ. Entah mungkin ya saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, entah dari filenya, foldernya, atau memang ya file bawaan dari sananya. Nah, kemudian saya coba lagi untuk tester instalasi PrestaShop. PrestaShop menurut saya ketika proses instalasi terlihat hampir mirip seperti Tokopedia tampilannya. Bukan tampilan mobile, lebih ke website, cuma di tampilan depannya saja installing gitu. Kemudian ketika bertahap makin kesini, yang sering terjadi untuk dijadikan kendala itu ketika proses instalasi di bagian modul, include modul, itu banyak sekali problem perbaikan di sana, dan banyak develop juga untuk proses instalasinya, banyak yang menemukan banyak titik salahnya di sana gitu. Jadi harus di-coding sendiri, dia harus diubah seperti itu. Maka dari itu, kalau dibilang instalasi yang menurut saya mudah dan menarik, saya pilih OpenChart. Kalau untuk instalasi yang kelihatan paling mudah sekali, tidak terlalu repot dan hanya isi database name-nya aja gitu, itu bisa pakai OSCommerce. Cuman ya itu saya bilang tadi, tantangannya satu, ketika masuk ke halaman administrator, halaman itu kosong dan tidak ada isinya sama sekali. Seperti itu, tampilan bersih. Maka dari itu saya menetapkan pilihan di OpenChart. Seperti itu. Itu pendapat saya, pemikiran saya sejauh ini ketika proses instalasi, mulai coba dari Magento, kemudian OSCommerce, kemudian PrestaShop, dan yang terakhir OpenChart. Seperti itu. Kalau untuk dilihat dari tingkat kesulitan ketika instalasi ya, bukan instalasi SAMPP. Instalasi SAMPP menurut saya tidak terlalu rumit, hanya proses install biasa. Kita balik lagi untuk ke proses instalasinya dari medianya ya, e-commerce ya, dari pilihan Magento, PrestaShop, OpenChart, dan OSCommerce. Menurut saya untuk tingkat instalasi yang rumit pertama itu Magento.
kemudian tingkat kedua PrestaShop, tingkat ketiga itu OpenChart, yang terakhir itu OsCommerce. Magento tingkat yang pertama sulitnya, PrestaShop tingkat keduanya ya lumayan, tidak terlalu rumit, hanya sedikit rumit ketemu di bagian include modul aja. Kemudian yang ketiga ada di OpenChart. OpenChart sebenarnya untuk proses instalasi tidak terlalu rumit ya, sama seperti OsCommerce. Proses instalasi OpenChart dan OsCommerce tidak jauh berbeda. Kalau proses instalasi yang di bagian PrestaShop, dia di rumitnya itu ketika proses instalasi kita harus mengubah di bagian php.ini-nya. Ada beberapa hal yang harus kita aktifkan, nonaktifkan, dan ada yang harus kita hapus. Banyak develop yang mengalami kesulitan di sana. Seperti itu, apalagi ketika proses instalasi ada 5 tahap atau 6 tahap kurang lebih, itu gagal ketika penemuan ada yang dari database, kemudian ada di bagian settingan sistem, ada di bagian configure. Yang paling berat tahap terakhir itu ketemunya include modul. Include modul itu ketika instalasi maupun udah dibenerin belum dibenerin tetap aja ketemunya tidak bisa terinstall meskipun mau diinstal ulang ganti database name. Seperti itu. Meskipun berhasil, semoga di hotkey. Seperti itu kurang lebih. Menurut pendapat saya sejauh ini tentang cara instalasi SAMPP sampai ke instalasi menjalankan CMS-nya. CMS berarti OpenChart, OsCommerce, PrestaShop, Magento 2, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita tunggu proses setupnya selesai. Ya, setup completing the SAMPP setup wizard. Do you want to start the control panel now? Kalau ini kita checklist, tampilan start control panel now-nya ini akan muncul. Kita coba klik aja checklist, kemudian klik finish. Ditunggu. Control panelnya akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Di sini ada SAMPP instalasi direktori si SAMPP. Ini ada di direktori si di folder SAMPP. Nah, seperti itu. Nih foldernya seperti ini. Cari aja di direktori si kalian. Nah, saya bilang tadi punya saya ada 2. Ini SAMPPS udah saya install pertama kali, udah duluan saya install. Kemudian ini install yang baru, SAMPP yang biasa tadi, yang kita udah selesai instalasi. Kalau instalasi udah selesai, SAMPP biasa masuk ke htdoc. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini file-file ini bisa kalian jadiin satu folder aja, nggak apa-apa. Bisa nih folder, misalkan namanya SAM gini kan, SAM aja, kemudian kalian masukkan nih supaya nggak ribet ketika mau coba instalasi yang lain gitu kan. Jadinya dia jadi satu folder, dia nggak akan kemana-mana gitu. Nah, kemudian yang untuk proses instalasi CMS-nya saya akan lanjutkan di selanjutnya, sesi selanjutnya ya. Lanjutannya dari ini, saya akan menggunakan filenya di SAMPPS, bukan di SAMPP. Jadi SAMPP ini hanya saya gunakan
instalasi baru SAMPP-nya aja. Kenapa kok nggak pakai di SAMPP aja sih? Pakainya di SAMPPS karena folder saya taruh di SAMPPS. Di sini semua hal yang saya gunakan instalasi ada di SAMPPS. Kenapa nggak gunain SAMPP? Ya, it's not problem, nggak kenapa-napa sebenarnya. Seperti itu. Kalian mau pindahkan juga nggak masalah. Seperti itu. Saya akan lanjut pakai yang di SAMPPS, hanya beda nama foldernya aja. Seperti itu kurang lebih ya. Kalau untuk mengaktifkan SAMPP yang habis kita install tadi, bisa klik ini aja, start. Nah, dia akan mulai Apache-nya kuning. Dia akan mulai Apache-nya. Nah, dia akan ada di port 80,443. Kemudian kalian jika ingin mau mengaktifkan MySQL, diklik saja start. Nah, dia akan mulai ada di port 3306. Nah, di port ini kalau kita mau coba ke localhost ya, karena kita mengaktifkan SAMPP-nya satu ini. Sebenarnya kita punya SAMPP ada dua seperti milik saya, SAMPP dan SAMPPS itu juga tidak masalah. Yang terpenting satu hal, kalian harus ingat di mana kalian menaruh foldernya itu. Jangan sampai salah htdoc seperti itu. Nih, saya coba untuk panggil localhost yang sudah diinstal SAMPP baru tadi. Localhost. Nah, real nyata localhost hanya ada folder SAMPP biasa kan. Nah, nextnya saya coba pakai install di SAMPPS ya. Nih saya akan buka SAMPP control panel yang ada SAMPPS-nya. Saya coba klik. Nah, di sini nih coba dilihat konfigurasi ini. Kenapa di port 3306 ini ada tulisan SAMPP MySQL bin MySQL exe. Kenapa seperti ini? Karena portnya 3306 saya gunain di localhost yang tadi kita baru download. Nah, kalau problemnya kita ganti nih, localhost ini saya matikan, stop, saya close. Nah, ini saya close. Saya coba aktifkan di SAMPP yang satunya, di SAMPPS. Nah, berhasil. Dia tidak ada yang namanya port 3306 berwarna merah. Kenapa? Karena port 3306 ini dia itu udah kosong, jadi nggak digunain. Jadi saya bisa ganti, bisa saya aktifkan start, nyala real, saya klik start, nyala MySQL. Nah, ketika kalau misalkan punya SAMPP-nya ada dua, kalian harus setting portnya itu harus ganti. Jangan sama di MySQL 1 saya jalankan port di 8443. Nah, di MySQL yang di Apache saya jalankan 80,443. Kemudian MySQL 3306. Kemudian di SAMPP satunya lagi saya aktifkan di 80,443. Kemudian MySQL 3306 juga. Itu tidak akan bisa, pasti bentrok. Seperti itu. Ini file yang di SAMPPS. Nih, ini kan tadi SAMPP biasa yang tadi kita udah install. Saya ganti pakai SAMPPS. Nih, localhost, enter. Nah, dia akan berubah. Real, ini file folder saya. Seperti itu. Open chart, commerce, dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Ya, untuk melanjutkannya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Proses instalasi CMS OpenChart. Saya akan menggunakan file SAMPPS ya. Hanya beda SAMPP, beda folder aja. SAMPP dan SAMPPS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun saya terlalu banyak berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di sesi untuk instalasi OpenChat. Terima kasih.